gitu. Iya, selalu digituin. Mojong gitu ya. Iya, gak penting, gak berguna. Tipikal orang tua Asia lah ya. Ngasilin duit gitu-gitu. Iya gitu. Senyum paling jujur gitu. Senyum korporat. Senyum karir. Iya, senyum karir. Begitu belok badan langsung. Tadi kan udah gue kasih tahu, lu mah gak bisa dikasih tahu ya, udah 2-3 kali dikasih tahu tapi lu gak ngerti-ngerti. Supaya setelah Ai bilang baru kayak muncul gitu. Kepancing gitu ya, Baru oke. ke trigger. Oke, trigger. Tekenin dulu gitu. Kayaknya aku tahu siapa tuh. Kira-kira Kayaknya ke Robby ya? tetap Kan memilih itu sih. jalan yuk sendiri ya. Memilih tetap. Jalan ninjaku. Diktator gitu kan. Kalau ada shower tuh dulu aja sering. Pakai gayung. Pakai Gayung love. Nangis di bawah gayung love. Tapi kalau dipikir-pikir, Ai kayak pernah digituin deh. Jadi tuh Ai ngerasa dari diskusi positif itu tiba-tiba berkembang ke arah yang negatif gitu. Jadinya malah kayak Terus jadi seolah-olah salah. iya, kayak ini kan diskusi positif gitu kan. Tapi ditekenin sampai kayak ngapain lu? Kok lu mikirnya gitu? Kok gini gitu. Karena sebenarnya diskusi itu sesimpel kita bertukar pikiran ya. Jadi kalau misalkan pendapat you lebih baik, oh iya sih lebih better gitu. Ai juga bakal gitu responnya iya, gitu. iya, Cuman iya, kan iya. ada beberapa orang yang ke Ai itu mungkin ya karena Ai di bawah umur mereka gitu kan, kayak mereka lebih tua gitu. Jadi ngerasa lu tuh nggak ngerti apa-apa, lu nggak usah banyak cincong deh gitu. Kayak lu mau Ikutin diskusi gua aja. hal kayak gini sama gue lebih ngerti gitu. Dan itu di situ yang kayak ini fix toxic sih gitu kan. Makanya kayak abis itu udah nggak pernah diskusi lagi kayak gitu. Cuman apa sih kalau sama orang-orang yang Ai percaya dia bisa bertukar pikiran dengan baik, itu Ai baru berani diskusi gitu. Sedangkan sama orang itu Ai udah nggak pernah diskusi gitu loh. Ai langsung tutup diri aja. Jadi setiap kali dia ngomong apa, oh iya. Padahal belum tentu Ai lakuin gitu loh. Itu sedikit mental korban. Jadi Ai ke dia nggak berani berpendapat gitu. Karena udah ditekenin dulu gitu. Kayaknya aku tahu siapa tuh. Kira-kira Kayaknya ke Robby ya? Enggak, bukan. Opsi. Sorry saya bukan pelaku. Kira-kira nih kalian mungkin pernah gak sih di posisi Ai? Apalagi kan kalian juga ada berhubungan sama orang yang lebih tua kan, pasti kan? Lebih tua nih. Bukan berpasangan ya, maksudnya kayak berteman sama yang lebih tua. Dan kadang kan gitu ya, kadang yang lebih kecil mana mungkin sih kendalin kita gitu kan. Bisa juga Bisa sebenarnya. juga sih. Bisa juga sih. Bisa. Cuman kan asalkan kebanyakan orang zaman sekarang kan begitu ya. Kira-kira ada gak kalian? Dulu sih ada yang ngerasa ya. Ai jadi korbannya sih waktu itu. Setelah you bilang entah Supaya bukan- setelah Ai bilang baru kayak muncul kepancing gitu baru ya, mun- oke. ke trigger. Oke, trigger. Ya kalau ya. Kayak ternyata pernah Ai jadi korbannya. Waktu itu kayak pokoknya bicara dia ya senior lah, dia senior terus dia iya, melakukan senioritas apapun ya. yang Iya. yang dia menurut dia benar gitu loh. Jadi Ai selalu salah, dia benar. Jadi di satu titik ya udah Ai mencoba ya udah iya aja deh, jangan dilawan deh. Jangan coba ini. Tapi tanpa dia sadari dan tanpa dia ketahui, Ai ngikutin cara Ai juga walaupun Ai iyain dia, Iya, tapi tapi kayak dia tetep ya udah masih bodoh. daripada iya. Kalau Ai ngikutin dia terus, mungkin Ai juga bisa jadi dikendalin sama dia Bisa, iya. untuk sampai saat ini. Tapi puji Tuhannya ya Ai bisa Tetap melepaskan memilih itu sih. jalan yuk sendiri ya. Memilih tetap. Jalan ninjaku. Iya. Ai ke bawahan Ai juga bilang kayak gini, selalu ketika ngomong sama mereka, ini loh cara simpel yang udah Koko udah pernah dapetin nih. Terserah kalian mau ngikutin atau enggak. Jadi Ai nggak mematokkan lo harus ngikutin cara gue kayak gini. Gue benernya kayak gini nih. Tapi menurut gue ini simpel nih. Tapi kalau kalian ada di tengah jalan ketemu dengan cara yang lebih simpel, silakan pakai gitu loh. Ai selalu ngomong kayak gitu. Jadi Ai nggak mau jangan sampai Ai mengontrol kayak waktu itu senior Ai ada yang seperti itu juga. Iya. Seperti itu. Jadi kayak ketika ngobrol sama bawahan Ai, teller baru Ai selalu bilang kayak gitu. Ini cara yang Koko Oh selalu. ini di bank ya? Iya. Bang
Saya selalu bilang, ini cara yang udah Koko temuin nih. Gimana terserah kalian. Kalian nyamannya gimana, ikutin coba. Kalau menurut kalian oke, silakan ikutin. Tapi kalau enggak ya coba silakan cari metode kalian. Yang penting tetap melayani nasabah dengan maksimal dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal lah intinya. Setahu Ai juga ini juga sama ya tempat kerjanya. Dulu 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 ada gak pengalaman kayak Korobi mungkin? ada. Kalau senioritas kan memang selalu seperti itu ya kebanyakan. Dia wajar. selalu diktator gitu kan. Diktator. Oke, iya. Ikutin nih Iya, gitu. oke. Dia selalu kayak bilang gini. Aku ingat banget dia selalu bilang, kalau lo nggak tahu lo nanya. Oke. jangan so tahu. Begitu gua nanya, udah dikasih tahu bukan nanya. Gaslighting. Ada kayak gitu. Fix. Itu bener. Ada kayak gitu. Jadi bikin kita tuh mau nanya jadi takut. Hmm. Aduh, tadi dia bilang kalau nggak tahu nanya, jangan ambil keputusan sendiri. Tapi begitu kita tanya dia ngomong, tadi kan udah gua kasih tahu. Lu mah nggak bisa dikasih tahu ya udah 2-3 kali dikasih tahu tapi lu nggak ngerti-ngerti. Aslinya nanya berapa kali? Saya nanya kayaknya lebih dari 5 kali juga sih, Bang. Cuman kan maksudnya kan dia kan Capek ngomong, dia. kamu Dia jangan udah- ambil keputusan sendiri, dia bilang. Iya. Kamu nanya kalau ada apa-apa. Ya kan kalau saya ada apa-apa saya tanya kan, betul dong. Betul, Saya tanya betul. dong, iya kan. Tapi begitu dimarahin, jadi begitu abis setelah itu saya jadi bingung. Saya mau tanya apa enggak kalau saya tidak tahu. Akhirnya dia nggak boleh Akhirnya nanya. saya tanya yang lain. Saya tanya tapi saya tanya yang lain kata Jangan tanya dia ya. Iya. Ya, jadi dia merasa seperti ya nggak tahu lah dia merasa seperti apa ya. Tapi kan karena dia bilang begitu, Ya otomatis saya mencari jalan ninjaku kan. Saya tanya senior yang lain, Kak ini saya tidak mengerti, boleh bantu saya begitu. Ya kan, jadi saya cari jalan ninjaku sendiri dan maksudnya yang aku bisa ambil gitu ya. Satu sisi kita tuh mesti punya sikap kita mau belajar gitu. Betul. Jangan udah dihalangin kayak gitu. Terus kita ngerasa kita mundur gitu. Jadi lebih baik coba cari cara yang lain yang masih kita juga satu sisi kita menghargai dia ya sebagai senior kita gitu kan. Tapi dengan cara juga kita mau berkembang. Kalau misalkan memang dia nggak bisa kasih kita jawaban atau kita nggak bisa dapat jawaban dari dia, kita dapat jawaban dari tempat lain gitu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada dia juga gitu. Jadi ibarat kita nggak ngelengkahin dia lah karena kan dia memang yang mengajari kita, ibarat kata mentornya kita gitu. Iya. Jadi kita nggak melangkahi dia tapi kita juga mau berkembang dengan cara ninjaku. Cara ninjaku. Bukan ninja Hattori ya. Bukan, Hattori kan Hattori. kartun. Oke, abang. Ayo abang. Abang Rian. Ayo abang Ren. Bagus, semua bagus. Ini sedang tidak berkompetisi kita bagus-bagus. Kita lagi bukan ngedongeng, Cok. Oh, tadi kan Koren udah cerita ya soal atasan juga ya. Ya pasti atasan. Biasa di bidang pekerjaan juga banyak. Kerjaan tuh banyak yang saling bersinggungan, terus akhirnya membuat kita mengajak kita untuk percaya kalau yang lain tuh salah gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak iya kan bener kan Yan, gue bener kan gitu. Itu sering terjadi tuh. Iya, itu juga salah satu. Bener kan Yan, bener kan dia begini ya, menurut gue begini. Jadi kayak dia nyari timnya dia gitu, untuk mendukungnya dia gitu. Jadi itu sering terjadi sih. Jadi kalau kita di kantor biasanya kayak iya gitu, senyum paling jujur gitu. Senyum korporat. Senyum karir. Iya senyum karir. Begitu belok badan langsung. Iya begitu balik ke laptop kan kayak apa sih? Gitu. Senyum karir. Ya karena kan sih di belakang kan ya kalau ngomong gitu kan kita kayak kita noleh dulu kayak iya bener, lucu banget itu kayak parah kayak. Kepribadian ganda gak sih? Ya gak sih? Kepribadian Tapi kan ya itulah kehidupan di kantor kan begitu ya. Semua itu ngalamin begitu juga kok gitu. Jadi kayak sulit gitu. Tapi paling dalam mungkin kalau kontrol tuh lebih banyak pasti di Pasangan rumah sama pasangan. Pasangan, makanya kebanyakan paling kasus ini dekat. terjadi untuk pasangan sebenarnya rata-rata. Karena mereka yang paling dekat dalam bersinggungan. Kalau kita di kantor kan kita masih ya ada walaupun kita jarak 8 jam sama-sama mereka, kita punya batasan biasanya sendiri-sendiri gitu. Kita punya defense sendiri dalam menjalani hidup di kantor kan. Kalau dalam pasangan kan kita bisa membuka diri kan. Saling keterbukaan. Gitu. Jadi apapun mereka bisa masuk kapan aja gitu.
Iya, dan aku pikir-pikir ya, sikap denial itu salah satu efek dari gaslighting. Denial. Si korban jadi denial apapun gitu loh. Contoh ya, kalau aku boleh inget itu misalkan gini. Nih. Hah? Pengalaman langsung nih. Contoh kalau aku boleh ingat. Coba dikeluarin semua ingatannya coba Bu, gimana? Di keluarga maksudnya, terutama kayak didikan orang tua gitu ya. Kita kan setiap anak, ya kita tahu kita masih dalam proses berkembang ya. Tapi setiap anak kan punya bakat bawaan sendiri gitu loh. Betul. Ya kan contoh gini, aku suka art. Aku tuh suka art gitu, apapun, terutama dalam bentuk kayak fashion, bikin samping pajangan, kayak gitu-gitu. Suka gambar, suka bikin desain kayak menabrak gitu. warna baju. Nabrak warna baju, ya kan? Saya kan agak nyentrik dikit. Nah, gitu. I suka art, tapi buat orang tua, art itu nggak ada apa-apanya. Nggak penting, bahasanya gitu loh. Nggak ngasih duit. Betul. Kalau orang tua gue sih bilang bukan nggak ngasih duit, nggak penting. Yang penting itu kerja, gitu. Jadi setiap kali aku bikin art, kan hobi, seneng. Itu kayak dunia gitu loh, suka bikin hobi. Gitu kan. Tapi begitu setiap kali orang tua kayak, nggak usah kerjain gituan, ngapain sih begini gitu. Iya, selalu digituin. Mojong gitu ya. Iya, gak penting, gak berguna. Tipikal orang tua Asia lah ya. Ngasilin duit gitu-gitu. Dan sampai satu titik pernah barang-barang simpanan I buat bikin art, itu dibuang. Dibuang. Gilanya kayak film-film, terus seru juga. Dibuang, itu mental I langsung down banget. Semenjak saat itu I gak pernah lagi yang namanya bikin-bikin. Bukan gak pernah ya, tapi kayak, malas. Malas. Habis itu nangis ternyata enggak ini gitu. Nangis nggak di bawah shower gitu ya? Nangis cuman untung di bawah shower. Enggak ada shower ya, berendam gua ke dalam bak. Di bawah gayung lop. Ceyo masuk bak aja udah diomelin, Cey. Abis itu diomelin juga lagi kan? Iya. Nangis di bawah gayung lop dia. Kalau nggak ada shower tuh dulu aja sering pakai gayung. Gayung lop. Nangis di bawah gayung lop. Kayaknya zaman dulu nggak ada shower. Apaan sih nih orang-orang? Terus baknya kejauhan. Terus pernah ngerasain juga ya? Jadi kayak, pengen ngerasain mandi shower, taruh aja kayaknya. Terus pas habis baknya kejauhan kayak. Ini kenapa jadi jauh banget ya? Iya. Tadi apa? Ya, intinya jadi I ngerasa kayak denial. Begitu I pengen berkembang di art, I ngerasa enggak deh, kayaknya nggak penting deh. Emang kayaknya art nggak ada ininya deh. Nggak guna ya. Bikin pikiran I itu jadi percaya. I nggak bisa berkembang di situ. Sedangkan orang lain bisa lihat potensi I, tapi keluarga tuh nggak bisa gitu loh. Bagus loh, ini coba kembangin deh gini. Orang lain tuh bisa lihat. Terus contoh lain kayak misalkan kita ya orang tua Asian parenting itu kan lumayan keras ya, keras sekali gitu kan. Keras sekali. Berbenturan memang sekali. Centel ya, centel keras. Apa namanya? Kayak misalkan dia selalu pengen kita itu kan bantu-bantu di rumah, ya kan? Kita udah bantuin. Begitu kita bantuin, kita tetap dapat omelan. Kita juga dikasih cap. Dasar malas kau. Dasar tidak berguna kau. Terus habis itu lu sih nyanyi. Mengapa ku yang harus selalu copyright. Bukan mengalah, bersalah. Oh iya. Beda. Langsung ditahan. Hampir ya. Untuk dibelokin gitu ya. Ya bagus. Iya kan? Udah kita disuruh kita lakuin, tetap dicap gitu kan. Jadi kita tuh merasa denial sampai di titik ini ya. Itu jadi kayak gini setiap kali orang selalu bilang, anak lu rajin ya, mau gini-gini. Anak gue mau boro-boro tuh di kamar aja tidur, disuruh apa juga kagak mau. Terus aku selalu bilang gini, enggak aku mah malas. Beneran loh, gue sampai bilang orang itu enggak aku mah malas. Karena dari dulu setiap kali kita ngelakuin apapun, orang tuh selalu bilang kita itu malas. Apapun yang kita lakukan, meskipun udah rajin di rumah, lu dibilang malas. Mungkin karena Asian parenting itu lebih milih gini, gue nggak mau muji anak gue, jangan sampai dia tuh melambung ke atas pujian dan dia jadi malas. Mendingan gue hina-hina nih orang, biar dia tuh berkreatif otaknya. Orang tua maunya gue gini ya, oke gue bakal lakuin ini. Jadi memacu dia untuk melakukan. Kalau dia dipuji-puji aja, dia jadi malas gitu. Mungkin itu Asian parenting ya. Berarti gitu kan. Menurut lu sih, gaslighting ini ada dampak positifnya?
Enggak. Jadi rajin. Kan makanya dia bilang akhirnya dia denial. Jadi selalu denial. Denial. Jadi dia bilang Dasar esensinya berbeda emang. Esensinya berbeda. jadi kan Ai nanya dulu agak dong. lain kau nih. Agak lain ya. Agak lain. Enggak. Aduh. Terus. Ya gitu. Jadi sikap denial itu jadi buruk kan. Iya. Satu sisi kita jadi nggak bisa melihat diri kita yang sebenarnya gitu. Iya. Emang di sisi lain kitanya jadi mau berusaha keras sih. Cuman di sisi lain kita nggak bisa mengakui diri kita sendiri. Iya. Itu. Kayak sampai di titik apa sih gue tuh rajin? Gitu. Iya. Jadi gaslighting ini nggak cuman di pasangan ya, keluarga dan pekerjaan pun Paling ada ya, ngerasain selalu sih di ada ya. keluarga sih. Pasti hubungan terdekat. Selalu pasti. ada ya. Setiap kita berhubungan dengan manusia pasti ada yang namanya Pasti. tanpa kita sadari pun mungkin ada perilaku gaslighting ya. Luar biasa Makanya ya. tuh yang temen Ai itu, Ai pas tanya ke dia, Ceyu orangnya sebenarnya baik loh gitu kan. Ai puji dia kan. Terus dia bilang, enggak gue ini kok orangnya nyebelin, bodoh ataupun gitu. Kayak dia malah memaki dirinya sendiri gitu loh. Kayak merendahkan diri dia sendiri itu gitu. juga merendahkan diri Kayak- juga salah satu efek dari gas. Terus dia bilang pokoknya sekali dia dapat pujian dari pasangannya pasti dia langsung kayak Ai baru dapat pujian lo dari pasangan Ai gitu. Kayak sebuah hal yang Sedih gak sih biasa dengernya? banget ya, iya sedih banget ya. Itulah jadi kayak mentalnya dia udah keburu merasa kayak Buru dijejek. iya keburu gue yang paling gue kayak apapun yang gue perbuat nggak sebaik itu dan keputusan gue nggak sebenar itu gitu. Ya, ya betul. Sedangkan pasangannya makin tinggi ya. Ya juga ya. Yalah, kira-kira ada gak sih cara buat orang bisa keluar dari ini perilaku? Kalau ini? dari ayah, kita harus sadar. Kita benar-benar sadar. benar-benar harus kayak merenung sih. Merenung kalau misalnya kita lagi ada di posisi korban nih, misalnya si korban. Ketika kita lagi di posisi menjadi korban, kita tuh harus benar-benar kayak merenung. Apakah gue benar-benar salah? Iya. Atau hanya karena dia mencoba membuat gue salah? Kan ada yang kita bisa membedakan lah. Setiap manusia punya pemikirannya masing-masing dong. Jadi kayak bisa tahu ini benar-benar salah atau enggak sih. Jadi kalau dari Ai, kita harus benar-benar sadar nih, kita merenung, kita berpikir bahwa benar-benar enggak sih gue salah. Kalau misalnya memang dia ternyata kita enggak salah dan dia yang mencoba berusaha membuat kita salah, kita harus buru-buru bangkit. Iya. Kayak benar-benar menetapkan mental sih, lebih ke mental kita harus kuat. Jangan jadi strawberry mental ya. Dia lagi Mental- dengan strawberry ya. Kayaknya. Mental strawberry, Coba iya, deh, strawberry enak guys. Harus benar-benar sadar, harus keluar. Jadi kayak dia benar-benar bisa melawan itu gitu loh. Tapi terkadang memang dia nggak bisa melawan itu dengan sendirinya. Kalau misalnya memang nggak bisa menolak semua sikap itu dengan sendiri, cari partner, kasih tahu orang yang bisa mensupport you, orang yang bisa mendukung you. Jadi ketika dia satu misalnya si A bilang you salah, yuk cerita ke dia, oh enggak you bener kok. Nah jadi kayak ada yang support. Jadi kan kita kan makhluk sosial ya, jangan sosial tapi sosial. Jadi ya membutuhkan orang, walaupun yang satunya menjatuhkan kita, yang satu lagi bisa membangkitkan. Kayak gitu sih kalau dari Ai. Iya. Setuju sih. Harus cari partner. Kalau dari Ren gimana? Ryan, Kalau aku sih mungkin kita pakai kata mungkin kali ya. Merendahkan hati sih lebih tepatnya gitu. Karena Gimana merendah hati, dirinya aja udah rendah. Direndahin. Direndahin. itu rendah diri. iya Iya, karena perilaku gaslighting itu merendahkan diri dia. Dirinya. iya kan. Jadi makanya Tuhan kan nggak suka rendah diri ya. Kan harus rendah hati gitu. Dari semua perubahan itu adalah rendah hati gitu. Dasar dari segala perubahan yang terjadi dalam hidup itu adalah kerendahan hati kita sebenarnya gitu. Gila, bahasanya kayak pendeta banget gak sih? Pastor Daniel Saragi. Ya. Enggak, karena gini teman-teman, aku itu anak tengah. Oh. Jadi Filosofi anak tengah. dari kecil itu udah selalu sering dapat perlakuan yang memang disalahkan gitu. Salah-salahin. Jadi yang bikin mental itu minder, nggak berani nyampein pendapat gitu. Kayak dulu aku ngerjain PR aja, nggak berani nyerahin ke guru karena takut salah. Kayak walaupun itu bener kayak ini salah nih, nggak usah deh. Mending salah aja ke depan, mending dihukum gitu. Sampai segitunya dulu waktu kecil. Karena memang dari rumah sering disalahin, yang sering dibela itu kan anak satu sama anak ketiga Mantap. gitu. Nah karena perilaku itu akhirnya
ya adalah kayak memang aku salah mulu deh gitu. Jadi dihukum juga gak masalah deh. Nah perubahan itu terjadi waktu kapan? Waktu di Jakarta balik lagi. Jadi menurut penelitian pun, dulu mungkin aku gak ngerti ya bahasanya gaslighting ya, tapi setelah belakangan ini mungkin paham lah artinya. Itu perilaku gaslighting, korban gitu. Nah perubahannya gimana? Setelah hidup dalam kekristenan, dalam gereja, itu mulai ada perubahan itu. Mulai percaya diri lagi, mulai berani speak up, mulai berani mengeluarkan semua ide, mulai berani untuk kayaknya memang gue mampu nih ngelakuin ini nih gitu. Nah, jadi gimana cara kita keluar dari gaslighting itu dan dari korbannya gitu. Nah, carilah support system satu, yang kedua carilah hal yang merubah jasmani dan rohaninya kita gitu. Jasmaninya apa? Fisik, olahraga. Olahraga itu kan baik untuk membangkitkan hormon endorfin kita, yang dimana itu hormon positive thinking-nya gitu. Ya, jadi salah satunya muncul dari mana? Dari tempat gym gitu. Ya gitu. Dari tempat gym. Yang kedua, lingkungan terdekat di rumah-rumah ibadah yang baik, bukan rumah-rumah ibadah yang tidak baik ya. Ya ke gereja bagi kalian yang ke gereja, ke masjid bagi kalian yang ke masjid gitu. Beribadah. Jadi cari lingkungan yang positif untuk teman-teman. Jadi itu nanti yang akan pelan-pelan merubah perilaku kita menjadi lebih baik gitu. Kalau dari aku sih itu ya. Kalau dari aku mungkin jangan pernah berhenti belajar. Jangan takut salah. Ibarat kata si pelaku gaslighting ini bikin kita selalu jadi salah kan. Betul. Jadi selalu bikin kita jadi salah sampai kita tuh nggak bisa speak up, sampai kita tuh ngerasa oh pendapat gue tuh nggak pernah benar, oh pendapat gue tuh selalu salah, terus selalu merasa rendah diri, gue nggak bisa deh kayak gitu. Enaknya lihat orang-orang bisa begini, gue nggak bisa kayak gitu deh, karena gue kayak gini-gini, udah didikte gitu loh sama orang lain yang bikin dia ini gue, sedangkan itu diktean orang gitu buat dia. Menurut aku jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah takut salah. Begitu kita salah, kita jadi tahu, oh ini tuh yang benar. Jadi jangan takut untuk explore yourself gitu loh. Selama kita nggak melewati norma-norma yang seharusnya ya. Maksudnya gini, kita mau jadi diri kita yang terbaik itu kita tahu mau di bidang apa. Misalkan kita mau cari cuan aja gitu kan. Oke, mau cari cuannya di mana? Carilah komunitas yang benar gini-gini. Jadi jangan pernah ngerasa salah-salah terus, tapi coba keluar dari zona nyaman, dan kalau bisa keluar dari zona itu. Kalau misalkan aku di keluarga kan tidak mungkin saya keluar dari rumah begitu kan. Iya. Apa kata orang tua? Dihapus dari kakak. Iya. Kan tidak boleh membangkang gitu kan. Hati-hati. Hati-hati saya. Jadi bukannya kita keluar, tapi kita tahu, oh ternyata perilaku orang tua saya itu salah. Dan orang tua saya tidak tahu kalau itu salah. Kita yang harus berbesar hati buat menerima dan kalau memperbaiki diri. Jangan sampai kita jadi pelaku. Kan kita udah tahu nih, kita ngerasain. Kayak aku misalkan, begitu cari tahu tentang gaslighting baru tahu, oh ternyata gue selama ini di gaslighting gitu. Kita taunya apa? Orang tua ngajarinnya begini. Yang kita tahu ya kan. Jadi buat aku, kita harus punya kebesaran hati untuk menerima bahwa orang tua kita pasti juga bisa salah dalam mendidik. Dan kita juga punya kemauan untuk belajar keluar dari zona nyaman kita gitu. Keluar dari zona ngerasa, oh kita itu ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan ya gitu. Karena kita nggak diciptain sempit kok gitu. Tuhan tuh benar-benar diciptain kita dengan kehendak bebas yang kita tuh bisa jadi apa aja gitu sebenarnya. Tapi baik buruknya ya kita yang memilih. Itu segala sesuatunya ada konsekuensinya kan. Jadi mau baik mau buruk silakan diterima sendiri hasilnya nanti gitu. Oke. Terakhir dari Suni kalau dari pasangan. Iya. Kalau dari pasangan coba Sun. Dari pasangan. Maksudnya kalau tindakan gaslighting itu terdapat dari pasangan kita misalnya. Apa yang solusinya gitu? Apa yang solusinya sih lebih putus aja. Putus, tinggalin sih. Satu-satunya. Karena kasih solusi sendiri ya. Dia nanya loh. Kalau udah nikah ya cuman berat ya. Kalau misalkan kita memang udah dapat pasangan kayak gitu, harusnya lebih sadar aja sih ya. Kita jangan mau
malah menurut saya sih penting sih milih pasangan yang nggak toksik ya. Kalau misalkan dia toksik dan kitanya masih belum bisa menyembuhkan ya, mendingan jangan dulu gitu. Lebih baik enggak gitu dibandingkan dia toksik, kita udah tahu nih dia gituin kita terus dan kita maksa untuk tetap sama dia nih, gitu. Iya, karena rasa sayang lo belum tentu menyembuhkan dia gitu loh. Karena bisa jadi orang lain yang nyembuhin dia gitu. Jadi ada kalanya menurut saya dalam konteks apapun gaslighting itu tidak pernah bisa dibenarkan. Yes. Dan juga setiap kita mungkin tadi kata Korean mungkin setiap kita ada gaslightingnya juga. Setipis tisu ya, walaupun setipis tisu, cuman penting banget buat kita sadarin kalau hal ini tuh salah gitu. Yes. Jadi dimanapun kita ada saat ini, kita harus sadar kalau kita tuh masih manusia yang serba salah. Kita manusia yang tidak sempurna seperti Tuhan. Jadi ada baiknya kalau kita tuh lebih rendah hati. Oke. Segitu aja lah ya dari kita ya, karena udah kebanyakan. Udah part 5 ini. Benar. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen cerita gitu ya, kita ada di link di deskripsi, tepat di deskripsi itu kalian boleh klik, kalian boleh ke contact person, di situ ada Korobi. Kalian bisa share di Korobi atau enggak mungkin DM kita, enggak apa-apa, DM IG kita. DM TikTok bisa DM nggak sih? TikTok bisa. TikTok bisa kok DM. Itu kemarin kan DM. TikTok bisa DM katanya. Oke, TikTok juga di DM ya. Oke, segitu aja dari kita. See you on the next podcast. Bye-bye.